Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dan penyakit yang ada pada gangguan sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan manusia itu berfungsi sebagai alat yang berperan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan udara yang mengandung oksigen. Jadi dia berfungsi untuk proses keluar masuknya udara, yaitu pada proses pernafasan, di mana nanti pada akhirnya pada proses pernapasan ini juga akan berfungsi untuk mendapatkan energi kita. Kenapa mendapatkan energi? Karena pada peristiwa bernafas juga terjadi pelepasan energi, sehingga kalau kita tidak bernafas maka energinya jadi tidak ada. Makanya kalau tidak bernafas itu menyebabkan itu adalah tanda kematian. Karena kalau kita sudah tidak bernapas, itu tanda kematian yang menyebabkan kita tidak memiliki energi apapun lagi. Makanya dikaitkan kalau kita masih bernapas, makanya kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah bagian dari sistem pernapasan pada manusia, di mana dimulai dari hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada pita suara, tapi ini tidak terlalu dibahas karena ini berkaitan pada pengeluaran suara. Kemudian ada trakea, batang dari untuk paru. Nah, di paru ini nanti ada bronkus, bronkeolus, nanti ada di sini bronkeolus, ini belum lengkap ya. Ada cabang-cabang dari bronkus, itu dikenal dengan bronkeolus. Nanti pada bronkeolus itu ada bulat-bulatan, itu dikenal dengan alveolus. Bagaimana bentuknya nanti saya akan lihatkan. Nah, di sini pada bronkus itu kita akan ketemu cabang-cabang kecil. Cabang besar itu namanya bronkus, cabang kecil itu namanya bronkeolus. Nah, nanti di cabang kecil ini ada lagi bulat-bulatan kecil yang jumlahnya sangat banyak yang kita kenal dengan alveolus. Nah, di mana alveolus itulah nanti yang akan bekerja membawa oksigen melalui darah, ikatan dengan darah. Ya, ini adalah bagian jadi dari hidung sampai ke bronkus, di mana bronkus ini ada lagi bronkeolus yang cabang. Kemudian pada cabang ini juga ada bulat-bulatan yang namanya alveolus dan keluar lagi melalui hidung. Nah, nih ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveoli. Jadi saluran pernapasan itu ini mulai dari hidung sampai ke alveoli. Nah, di mana di dalamnya terdapat sistem yang terletak sedemikian rupa yang dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kalau ada benda asing yang masuk, maka kita akan batuk atau bersin. Itu adalah saluran nafas ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, di mana yang pertama hidung. Bagian hidung ini dia memiliki fungsi, yaitu pertama menyaring udara, menghangatkan udara. Jadi sebelum dia masuk ke dalam tubuh, dia akan udara yang masuk itu akan jadi hangat. Kenapa? Jadi hal ini bisa kita buktikan kalau kita kedinginan, itu bisa kita menghembus-hembuskan badan kita, menghembus-hembuskan pada bagian tangan kita untuk menghangatkan tubuh kita dan menghindari kita dari kedinginan yang sangat dingin. Nah, itu bisa terlihat kenapa udara yang dikeluarkan itu menjadi hangat. Kemudian juga mengatur kelembapan udara. Kenapa? Karena saat kita melepaskan karbon dioksida itu biasanya juga diikutkan dengan adanya pelepasan air. Hal ini bisa kita lihat kalau kita menghembuskan udara pada kaca. Nah, ketika kita menghembuskan udara pada kaca, maka kaca itu akan berembun. Nah, itu adalah bukti bahwa ketika kita melepaskan karbon dioksida, maka dia juga berarti melepaskan air gitu. Tapi airnya tidak dalam jumlah yang besar ya. Nah, kemudian ada faring. Jadi setelah hidung tadi kan ada faring. Nah, faring ini adalah dia merupakan cabang dari saluran cerna dan saluran pernapasan. Jadi dia merupakan cabang, kita lihat ya. Nah, ini faring. Nah, di sini. Jadi dari sini dia ada cabang untuk ke saluran, ini ada cabang ke sini, ada cabang ke saluran cerna. Ini ada dua. Ini ke sini, ini ke sini.
Makanya kalau kita tersedak ketika kita makan, itu biasanya air bisa keluar dari hidung. Nah, itu terjadi karena bagian faringnya buka tutup di bagian antara saluran cerna dengan pernapasannya lagi tidak optimal. Itu kadang-kadang terjadi saat kita makannya terlalu cepatkah atau kita tersedak. Nah, di bagian faring itu ada namanya orofaring. Nah, jadi kalau bagian cabang tadi, cabang antara saluran cerna dan saluran nafas itu adalah tempat penggabungan dari sistem respirasi dan sistem pencernaan. Itu dikenal dengan nama orofaring. Nah, jadi faring ini merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tenggorok sampai persambungannya di esofagus. Pada ketinggian tulang rawan krikoid, maka letaknya di belakang laring. Coba kita lihat ya, letaknya ada di belakang laring. Nah, di sini. Ini laring, jadi dia ada di belakangnya sini. Ingat ya, di belakang laring ada faring. Nah, sekarang kita masuk ke laring yang berikutnya, bagian berikut dari sistem pernapasan. Dia merupakan bagian yang terletak pada garis tengah bagian depan leher. Jadi di bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroid dan beberapa otot kecil, dan di depan laringofaring dan di bagian atas esofagus. Itu tempat letaknya. Jadi fungsinya ini, laring ini cuma tempat melewati makanan, tempat melewati udara saja ya. Tidak ada fungsi yang spesifik. Kemudian ada epiglotis lagi, namun epiglotis ini tidak terlalu spesifik dibahas tadi ya. Yang dibahas di atas tadi hanya hidung, paring. Epiglotis juga ada di sini, tapi tidak terlalu memiliki fungsi yang untuk penyaluran udara. Dia ini sebagai penutup buka tutup. Ini epiglotis itu ya, sebagai buka tutup. Nah nih, bentuk daun menonjol ke atas lidah, di mana dia membentuk batas jalan masuk laring. Nah, jadi dia inilah yang berfungsi membedakan antara tanaman udara yang masuk itu harus masuk ke saluran cerna atau masuknya ke bagian paru. Nah, jadi dia penyaluran udara buka tutupnya nanti. Itu epiglotis. Kemudian ada lagi plica vocalis. Ini adalah membran mukosa yang terletak di atas ligamentum vocale, dua pita fibrosa yang kartilago tiroid dan di bagian depan kartilago. Plica palsu adalah dua lipatan. Membran mukosa dapat di atas plica. Bagian ini tidak terlibat dalam pita suara. Jadi di epiglotis ini ada plica. Nah, ini dekat sini, daerah sini nih. Ini plica vacuola, tapi dia tidak berfungsi sebagai dalam proses pembentukan pita suara ya. Ini kita lewat aja karena di sana pasti ada otot-otot kecil di bagian rongga-rongga tadi. Kemudian fonasi. Nah, di sini adalah suara yang dihasilkan dari vibrasi plica vocalis selama expirasi. Jadi suara yang dihasilkan selama kita mengeluarkan udara. Suara yang dihasilkan dimodifikasi dengan gerakan palatum oleh pipi, lidah, dan bibir. Ditentukan oleh sinus udara cranialis. Jadi dia tempat menghasilkan udara, mengeluarkan suara pada saat kita melakukan proses expirasi. Nah, jadi kalau kita bernapas itu dia ada dua proses, di mana satu expirasi, satu inspirasi. Nah, kalau expirasi itu proses pengeluaran udara, kalau inspirasi proses kita menghirup udara. Nah, di mana fonasi ini berfungsi untuk pada proses pembentukan suara pada saat proses kita melakukan expirasi atau mengeluarkan udara. Nah, masuk lagi ke trakea. Nah, jadi trakea ini memiliki panjang 10 cm dengan lebar 2,5 cm, di mana dia terletak di bagian depan leher dan di belakang manubrium streni. Kemudian berakhir pada setinggi angulus ternalis atau sampai kira-kira ketinggian
vertebrata thoracalis, kemudian kelima dan bercabang, memiliki 2 bronkus, di mana trakea ini tersusun atas 16 sampai 12 lingkaran yang tak lengkap. Jadi trakea ini adalah bagian yang membentuk seperti cincin-cincin. Nah nih, cincin-cincin pada bagian rongga pernapasan. Nah, jadi dia bentuknya berbentuk cincin yang disusun-susun. Itu trakea ya. Kemudian ada laring. Tadi laring sudah ya. Ada bronkus. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini adalah yang memiliki percabangan tapi yang bentuknya besar. Ya, ingat ya, yang cabangnya besar bronkus. Ini sebentar saya lihatkan dulu. Nah, bronkus itu yang ini. Percabangan dari saluran pernapasan tapi yang besarnya. Ya. Pas ketika dia sudah mulai bercabang, itu adalah bronkus. Nah, di bronkus itu ada bronkeoli. Nah, di mana bronkeoli ini bronkeolus, di mana dia adalah bagian terkecil lagi dari bronkus. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah di bronkus itu nanti kita ketemu ini namanya alveoli. Jadi ada bulat-bulat. Nah, bulat-bulat nih. Jadi bronkus yang besar, bronkeolus yang kecil ini yang menyambangi ke bagian alveoli. Jadi bagian alveolinya nanti akan ada bulat-bulatan. Ya, jadi alveoli ini adalah tempat terjadinya pertukaran udara, di mana di sini adalah pertukaran udara untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi dia ini terdapat jumlahnya itu ada sekitar 30 juta di dalam paru-paru, di mana diameternya hanya 0,2 mm. Bagaimana proses alveoli membawa oksigen ke seluruh tubuh? Jadi ketika kita menghirup udara sampai ke alveoli, sampai ke paru-paru. Nah, di alveoli itulah yang dimana nanti udara itu akan berikatan dengan hemoglobin, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Jadi prosesnya adalah oksigen masuk ke dalam dinding alveolus, dinding yang ini tadi. Oksigen masuk ke dinding ini, yang bulat-bulatan ini. Kemudian oksigen itu masuk ke kapiler darah yang ada di sekitar alveolus. Nah, ini. Jadi oksigennya masuk ke sini, kemudian masuk ke yang bulat-bulatan ini, kemudian dia mulai masuk ke bagian pembuluh darah yang ada di sekitar alveolus. Ini adalah pembuluh darah, jaring-jaring pembuluh darah nih. Ini kalau diperbesar jadinya kayak gini. Di pembuluh darah. Jadi dia masuk dulu ke alveolus. Di dalam alveolus ada jaring, ada saluran untuk melewati ke pembuluh darah. Nah, ini kan nih gambarnya. Nah, setelah itu sampai lewati pembuluh darah, kapiler darah, hemoglobin yang ada pada pembuluh darah berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin inilah yang diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksidanya akan keluar melalui hidung. Itu ya, proses pembentukan oksigen, pembawaan oksigen dari dalam ketika kita melakukan proses pernapasan. Nah, kemudian ada paru-paru. Bagian terakhir itu ada paru-paru, dibentuk jalan satu saluran napas, pembungkus pleura, dan dalam rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung. Nah, bagian besarnya dikenal dengan paru-paru, namun bagian kecilnya tadi adalah ada bronkus, bronkeolus, alveoli. Nah, dibungkus lagi oleh si bentuk paru-paru. Ya. Di dalam sini itu biasanya kita ketemu dengan bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Ini membungkusnya ya. Nah, jadi gangguan apa saja sih yang sering muncul pada sistem pernapasan? Yaitu ada gangguan pada dinding alveolus, kemudian gangguan penyakit saluran pernapasan, gangguan transportasi udara. Jadi gangguan pada sistem pernapasan itu dibagi menjadi 3. Nah, sekarang kita bahas dulu penyakit yang pada dinding alveolus itu apa saja. Yang pertama pneumonia,
di mana ini disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Jadi kalau orang pneumonia itu yang dilihat itu adalah bagian dinding dari alveolus. Apakah ada infeksi yang terjadi dari bakterinya. Jadi penyebab bakteri dari pneumonia itu adalah Diplococcus pneumonia. Kemudian yang kedua TBC. Nah, merupakan penyakit yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jadi yang membedakan antara pneumonia dan tuberkulosis adalah bentuk dari dinding alveolus terhadap serangan bakteri yang diberikan. Kalau pneumonia berarti Diplococcus pneumonia. Kalau TBC itu nama dia menyebabkan penyakit, yaitu menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus yang berakibat nanti akan menyebabkan kita batuk berdahak selama bertahun-tahun tidak sembuh. Itu TBC namanya. Nah, kemudian adanya masuknya air ke bagian alveolus. Ini untuk orang yang mengalami kecelakaan saja ya. Kemudian ada penyakit saluran pernapasan, itu contohnya adalah penyempitan saluran napas. Kalau saluran napas menyempit atau kita kenal dengan berkontraksi atau menyempit, itu dikenal dengan penyakit asma atau bronkitis. Sudah umumnya kita ketemu penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua sinusitis, ini adalah penyakit radang pada rongga hidung bagian atas. Yang ketiga itu rinitis, adalah gangguan radang pada hidung. Nah, yang terakhir ini adalah penyakit yang disebabkan transportasi udara, di mana ini adalah untuk kondisi-kondisi kita keracunan dari gas CO atau karbon monoksida dan sianida. Itu akan menghambat langsung sistem perjalanan udara sehingga langsung terblok dan udara tidak dapat masuk melalui ke dalam paru-paru dan tidak terjadi pertukaran udara. Kemudian kadar hemoglobin yang kurang itu juga akan menyebabkan tubuh menjadi kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kita menjadi lemas. Kenapa? Seperti yang saya bahas tadi, karena hemoglobin itu memiliki peran dalam proses mengangkut oksigen untuk diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Jadi kalau kita kondisi anemia, kenapa kita lemas? Karena kita tidak memiliki hemoglobin yang cukup untuk dalam proses membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian obat yang digunakan itu adalah antibiotik, di mana dia ada antibiotik. Antibiotik ini biasanya digunakan untuk pengobatan TBC. Nah, pengobatan TBC ini perlu diingat adalah dia harus kita selesaikan sampai tuntas. Jadi kalau seandainya dokter ngasih obat untuk 3 bulan, itu jangan sampai obatnya tidak diminum sampai habis. Kalau tidak diminum sampai habis, maka penyakit TBC-nya tidak akan sembuh. Kemudian batuk kering, itu contoh obatnya adalah dextromethorphan dan kodein. Batuk berdahak, bromhexin dan ambroxol. Asma, itu contoh obatnya adalah salbutamol. Jadi ini adalah jenis obat-obat sistem pernapasan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem pernapasan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.